Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Ihsanah El Hulko, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Perkenalkan, nama saya Cahyo Budi Santoso, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video kali ini, kita akan belajar bersama-sama. Video kali ini berjudul Peran Guru dalam Menciptakan Magis Belajar yang Menyenangkan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Pendidikan adalah sebuah proses yang berlangsung secara sadar dan sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara optimal. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan amat penting untuk mencapai kehidupan yang produktif dan memuaskan. Pendidikan juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan masa depan yang cerah bagi semua manusia. Magis belajar adalah proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan penuh tantangan. Proses ini membuat siswa merasa termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Magis belajar dapat terjadi ketika peserta didik menemukan makna dan relevansi dalam materi yang mereka pelajari. Peserta didik juga dapat mengalami magis belajar ketika mereka merasa didukung dan dihargai oleh guru dan teman sekelas mereka. Peserta didik adalah individu yang unik dengan minat baca, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda. Guru harus memahami dan menghormati perbedaan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan juga produktif. Magis belajar dapat terjadi dalam berbagai konteks pembelajaran. Ini dapat terjadi di kelas, di luar kelas, atau bahkan di dalam rumah. Peserta didik juga dapat terjadi saat peserta didik belajar sendiri atau dengan orang lain. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam menciptakan magis belajar di dalam kelas. Guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Guru juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menghargai. Dalam membentuk magis belajar, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Pertama, kreativitas dan inovasi guru dalam proses pembelajaran. Kreativitas dan inovasi pembelajaran ini harus didukung dan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua, ada yang bilang Hijriah, tahun baru Saka, ada yang bilang Masehi. Lanjut. Masih 20. Alat bantu untuk melihat. Alat bantu kelas 5. Alat bantu. Sering nonton itu. Atau dua, tiga. Yang kedua, interaksi positif antara guru dan siswa, atau siswa dengan siswa, atau bahkan siswa dengan lingkungan belajarnya. Bisa aja.
Lalu yang ketiga, ada keterlibatan siswa secara aktif, di mana di sini seorang guru harus menjadi seorang fasilitator dan pembelajaran harus menjadi student center. Lalu ada juga masalah masa. Ya, kelompok kedua ngejelasin masa. Oke. Nah, untuk kelompok yang terakhir nanti jadi dua. Jadi nanti boleh. Jadi nanti kelompok begini. Tadi yang di kanan siapa? Di kanan sama kiri. Di depan. Depan. Pakan sama Mary kan. Berarti Van dan Mary dulu. Ini sama ini. Nih, jelasin. Si kamu biasa yang ini. Kelompoknya berdua. Nah, ganti ya. Oke. Nanti semua kebagian ya. Jadi nanti ada yang berposisi sebagai matahari. Nanti teman-temannya ya pastiin posisinya harus benar. Urutannya. Lalu yang keempat, ada penyajian pemateri pembelajaran yang menarik. Dan terakhir, ada penggunaan teknologi yang tepat dalam proses pembelajaran. Stop. Ini udah mau dikit lagi nih. Ayo. Udah stop. Kita lanjut ke bumi. Bumi. Berarti planet berapa dia? 3. Planet bumi adalah satu-satunya planet yang dapat di atau bisa ditempati oleh makhluk hidup. Karena enggak ya, karena yang hidup di bumi itu nggak cuma manusia, tapi juga hewan, juga ada di sini ada udara, satu nitrogen, oksigen, ozon. Nah, sini. Lapisan ozon. Ini lagi. Sudah perhatikan? Oke. Ya, yang sebelah sini kita sebut bumi. Walaupun bentuknya setengah. Di sini ada berarti anggur. Oke, anggur. Suatu ketika ada yang tersebut dengan asteroid tiba-tiba datang. Ya, ini udah langit tuh banyak. Ya. Terus juga di luar angkasa sana juga ada sampah-sampah antariksa. Jadi kalau misalkan satelit-satelit sudah mati, itu jadi sampah antariksa. Dan kadang itu turun ke bumi. Dan stop. Nah, sampah antariksa ini atau kadang meteor, kadang asteroid itu udah tiba-tiba datang. Ya. Kenapa? Karena tertarik gaya gravitasi. Jadi kalau jarak tertentu, meteor atau asteroid itu datang. Karena ditertarik oleh gaya gravitasi. Nanti kita bahas kenapa sih ada gaya gravitasi. Oke, pakai kain biru. Ya, tapi pada saat itu dia masuk ke tengah. Hanya saja dia bergesekan dengan yang namanya atmosfer. Bergesek atmosfer. Nah, dia terbakar sampai di bumi itu sudah jadi debu-debu kecil. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.